Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Semangat. La maujuda. Gina Lutfia, jangan main-main terus. Ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nopal. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shallu ala Muhammad. Shalawat Siti Khadijah, Siti Fatimah. Allahumma sholli wa sallim ala hubabati sayyidati Khadijah hubin nabi wa ya ummuna farijlana bil kubara basyirlana bil kubara mahahuna wal ukhra bijahi sahibil bushra. Allahumma salli wa sallim ala hubabati binti nabi Fatimah shibhin nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa
sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan dibuka kitab fikihnya. Di absen dulu Kak. Afgan Rizky, Ahmad Mustop. Ahmad, ada Ahmad tidak? Terjemahkan bagaimana ya maksud, jadi kasih Ahmad Naufal, tulisan atau gimana? Deva Dwi Anggara. Terima kasih yang sudah tep-tep, udah ikut ngaji bareng. Semoga keberkahan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita dan keluarga kita semua. Zeklia, Malam ini, malam Rabu, pelajaran fikih untuk anak-anak santri TPQ Babul Jannah kelas SMP SMA. Hadir. Silakan dibuka. Kalau dipanggil coba biasakan menjawab. Kemarin sampai bab apa? Fikih. Belum libur itu. Rukun puasa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rukun puasa udah selesai atau belum? Udah selesai. Yang membatalkan wudu udah belum? Udah. Yang haram bagi yang tidak punya wudu udah belum? Coba dilihat lagi. Haram bagi orang yang batal wudunya udah belum? Galang udah belum? Mana tulisannya? Hah? Jangan ngarang. Iya. Satu buku aja, nggak usah pindah-pindah. Yaitu 4 perkara semuanya. Yang pertama ya, udah belum? Udah. Sekarang haram bagi yang sedang junub, udah belum? Haram bagi orang yang udah. Haram bagi yang haid? Ada berapa coba yang haid? Yang udah aja, jangan ngarang. 10 kan? Iya, betul. Sebab tayamum udah belum? Sebab tayamum tulisnya yang menyebabkan tayamum. Tulis judulnya yang menyebabkan tayamum. Jadi istinja atau bersih-bersih itu bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan tanah. Menghilangkan hadas bisa dengan air, bisa dengan tanah. Kalau air namanya pakai batu itu kan, wudu. Sebab tayamum. Itu mah ini istinja dengan batu, ini mah tayamum. Tayamum itu pengganti wudu. Kalau wudu pakainya air, kalau tayamum. Apa judulnya, Mi? Sebab tayamum, yang menyebabkan tayamum. Segala sebab tayamum ada 3. Segala sebab tayamum ada 3. Tidak kurang, tidak lebih, itu nyata. Tidak kurang, tidak lebih, itu nyata. Segala sebab tayamum ada 3. Tidak kurang, tidak lebih, itu nyata. Yang pertama karena
suci dan juga mensucikan, air yang suci dan juga mensucikan. Yang kedua, karena ada sakitnya, bila kena air tambah madorotnya. Yang kedua, karena ada sakitnya, bila kena air tambah madorotnya. Yang kedua, karena ada sakitnya, bila kena air tambah madorotnya. Tiga, ada yang membutuhkan airnya. Tiga, ada yang membutuhkan airnya. Tiga, ada yang tiga, bukan tidak, mensucikan. Yang kedua, karena ada sakitnya, bila kena air tambah madorotnya. Tiga, ada yang membutuhkan airnya karena haus yang dimuliakannya. Duduknya yang rapi, perhatikan. Nopal mau nongkrong, mau ngaji, kalau nongkrong pulang saja. Raihan maju isi di depan, kamu kecil, duduk di depan. Ayo, kalau di belakang ketutupin sama Kolbi, maju. Biasanya di depan loh, ayo maju. Ayo Raihan mungil, harusnya di depan. Geraya, kayaknya mau hujan gelap kali. Ini masih kosong. Afgan besar, nanti ngalangin Jack Lian. Jack maju. Raihan juga nggak mau di depan loh, padahal mungil. Kalau imut mungil cepet di depan. Ayo di depan. Tenang, nggak diliatin Gina kok. Hei cewek-cewek, jangan ada yang nengokin Raihan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Fikih malam ini kita belajar tentang bab tayamum. Apa? Tayamum. T-A-Y-A-Y-U-M. Tayamum. Tayamum itu saudara dari wudhu. Kalau wudhu menghilangkan hadas kecil memakai air, itu namanya wudhu. Kalau tayamum menghilangkan hadas kecil atau hadas besar dengan tanah yang suci. Masalah tayamum tidak boleh semena-mena atau semaunya kita. Contoh, gara-gara Nopal udah pakai skincare. Skincare-nya mereknya yang mahal, harganya 7 juta. Kalau kena air sayang, nanti skincare-nya hilang. Tapi sholat pun tidak mau ditinggalkan, maka Nopal memakai dengan cara tayamum. Padahal air di masjid banyak, air di rumahnya pun banyak. Gara-gara apa? Sayang sama skincare. Sah tidak tayamumnya? Tidak. Sah tidak tayamumnya? Tidak. Kalau memaksakan tayamum lalu Nopal sholat, sholatnya sah tidak? Tidak. Tayamumnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Jadi kalau kalian maksa mau tayamum, ini di sini ngajinya. Sebabnya harus 3 perkara. Yang 3-3-nya ini harus kita ketahui.
Jadi jangan asal tayamum nggak mau kena air padahal masih banyak air, masih subur air di daerah kita tinggal. Yang pertama yang menyebabkan kita boleh tayamum adalah tidak adanya air yang suci dan mensucikan. Kan syarat kita boleh wudhu harus ada apa? Air. Airnya juga harus suci dan mensucikan. Ada juga air suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Teh obeng. Masa air paret suci? Ih, nopal asal deh. Air paret itu najis, bukan suci. Kecuali paretnya di Jepang. Kalau paret-paret di Jepang jernih, airnya banyak, terus ikannya subur, berarti airnya bersih ya kan? Terus apa menggelontor gitu bang. Kalau paret di sini mau nopal wudhu pakai air paret dekat Umi. Kamu ini asal. Jadi kalaupun ada air suci tapi tidak mensucikan tidak boleh. Contoh Afgan karena Sultan. Contoh Afgan subscribe Afgan contoh YouTuber terkenal. Iya, pokoknya siap. Nah, karena subscribernya udah jutaan, viewersnya udah banyak, saking kayanya Afgan tidak mau wudhu pakai air masjid. Maunya wudhu pakai es Milonya Tante Ella. Apa itu sah nggak wudhunya? Es Milo suci tidak? Kok tidak? Galang, kok tidak? Berarti tidak boleh dong Milo diminum. Suci dong. Kan suci tapi tidak mensucikan. Abang makanya jangan bengong. Kita harus wudhu oleh yang air yang suci dan mensucikan. Tapi kita tidak boleh wudhu dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Milo suci nggak? Kalau Milo nggak suci nggak boleh diminum, berarti haram, sama dengan arak, sama dengan alkohol. Arak najis, alkohol najis. Milo itu suci bang, boleh diminum tapi tidak boleh dipakai wudhu. Alah abang ini. Teh obeng suci atau tidak? Boleh dipakai wudhu nggak? Kopi jadul di Alfamart suci tidak? Boleh diminum? Halal diminum? Halal, asal belinya dengan uang halal, jangan hasil nyolong. Dan tidak boleh berlebihan. Karena yang nikmat itu yang sedikit. Kalau berlebihan tidak nikmat. Abang Galang, ini saya kasih kopi jadul 2 ember harus langsung habis. Nikmat atau enggak? Enggak lah. 2 ember kok, masa bisa minum kopi 2 ember. Nah, sebab pertama kita boleh bertayamum kalau di tempat kita tinggal tidak menemukan air suci dan mensucikan, maka boleh abang tayamum. Abang udah cari kerici, abang udah cari ke Gerahamas, nggak ada air, semuanya lagi kekurangan, kekeringan, maka boleh tayamum. Nanti tata caranya gimana? Nanti di bab yang lain. Yang kedua yang menyebabkan kita boleh tayamum yaitu sakit. Tuh dengerin ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang memberatkan. Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ibadah kita sehari-hari sudah diatur oleh ilmu fikih, dan ilmu fikih itu meringankan, tidak memberatkan. Orang puasa kalau sehat, kalau lagi tidak sehat boleh tidak puasa? Boleh, asal diganti di lain waktu. Kita lagi sakit yang menyebabkan tidak boleh kena air, kata dokter kamu tidak boleh kena air, nanti lukamu tambah parah, bisa diganti dengan tayamum. Tidak ada alasan. Maaf ya mah, aku tidak sholat. Kenapa kamu gak sholat? Ya gimana mau sholat? Aku juga gak bisa wudhu. Kan aku habis diperban, lukaku parah. Bisa dengan tayamum. Makanya kalau udah ngaji pasti tahu, tidak akan mau meninggalkan kewajiban sholat gara-gara berbagai macam alasan. Tidak bisa wudhu, tayamum. Jangan kalah dengan keadaan.
Tapi sakitnya yang menyebabkan tambah madarat kalau kena air. Contoh, kalau sakitnya bersin-bersin, kata Ibu Sri, Nopal sholat. Kata Nopal, Ma aku gak sholat, Ma aku sakit. Sholat biar kamu jadi presiden nanti. Lalu kata Nopal, nggak bisa Ma aku kedinginan, aku nggak bisa wudhu. Ya udah tayamum aja, kata Bu Srinya. Ya udah aku tayamum aja. Emang kenapa kamu Nopal sakitnya? Bersin aja, semua kita bisa. Kena debu bersin, kena apa lagi? Minum es terus bersin, betul tidak? Jadi sakitnya yang membolehkan kita tayamum sakit yang parah. Misalkan apa? Maaf, habis diamputasi, naudzubillah ya, lukanya masih basah, atau habis kecelakaan, habis dijahit, apa namanya, lukanya, sehingga baru perbannya masih basah. Kata dokter nggak boleh dulu kena air. Kalau kena air nanti timbul bakteri di luka yang basah, maka ganti dengan tayamum. Yang terakhir 3, ada yang membutuhkan airnya karena haus hewan yang dimuliakan. Nah, ketiga, ada hewan yang sedang kehausan. Maka ketika ada air sedikit, air ini dipilih untuk wudhu atau untuk hewan, maka pilih kasihkan ke hewan. Ya, contoh Kaila punya air minum 1 botol, hanya 1 botol itu. Pas Kaila mau wudhu, mau sholat, inilah tinggal air yang bisa dipakai wudhu. Ternyata ada kucing, meow, meow, meow. Kucingnya nampak sedang kehausan, kelaparan, lemes, lihat dari mimik mukanya. Maka Kaila pilih bertayamum saja, airnya kasihkan ke kucing. Itu lebih terhormat, itu lebih dimuliakan oleh Allah karena menolong sesama makhluk Allah. Ibadah wudunya diganti dengan tayamum. Paham tidak? Paham tidak? Jadi yang menyebabkan tayamum ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, tidak ada air yang suci dan mensucikan. Ada juga yang mensucikan tapi tidak mensucikan, maka tayamum. Yang kedua, Karena ada sakitnya. sakitnya yang bagaimana? Yang parah, yang menyebabkan tambah madarat kalau kita kena air. Yang ketiga, Membutuhkan hewan. airnya lebih dibutuhkan oleh hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan itu siapa? Apa? Kucing. Bagaimana Umi kalau B1? Sama, B1 juga dimuliakan. Bahkan sama orang yang gak sholat, B1 itu lebih mulia kedudukannya. Contoh, ada B1 kehausan, ada orang kehausan tapi dia orang tidak pernah sholat, maka lebih memilih B1 karena di hadapan Allah lebih mulia B1. B1 gak sholat namanya hewan, gak sholat pun gak dosa, betul tidak? Tapi kalau orang tidak sholat, padahal dia tahu dia Islam, dia tahu kewajiban orang Islam adalah sholat tapi tidak pernah sholat, maka sesungguhnya di hadapan Allah dia lebih hina daripada B1. B1 bahkan lebih mulia di hadapan Allah karena B1, B2, kucing, ayam, tikus, apalagi kuda, kambing, sapi, macan, cicak tidak sholat ya namanya hewan. Hewan nggak kena kewajiban sholat. Yang kena kewajiban sholat siapa? Manusia dan bangsa jin. Makanya kalau ada manusia hidup di dunia tidak mau sholat, maka lebih hina daripada titik. Ya, kalian makanya sholat ya. Jangan sampai tidak sholat. Tidak bisa dibanggakan hidup ini kalau tidak sholat. Di dunia tidak lama, betul tidak? Sekarang kalian kelas berapa? 10 kan? 9 kan mau naik ke 10. Kelas 1 SMA, tahun depan naik kelas 2 SMA, tahun depan naik kelas 3 SMA, keluar kuliah pun gak lama, pasti cepat berlalu. Habis kuliah nikah, habis nikah punya anak, habis punya anak punya cucu, habis punya cucu meninggal. Udah, manusia mah gitu aja siklusnya. Jadi mau apa yang dibanggakan kalau kita
kita hidup tidak mau sholat, ya harta yang banyak akan ditinggalkan, istri yang cantik akan peot, suami yang ganteng akan peot. Kalau kita meninggal pun tidak akan mau menemani kita di kuburan. Jadi kalau tidak mau sholat sungguh terlalu. Iya, kalian tahu, makanya sholat. Tandanya keberhasilan ketika kita sudah melewati Ramadan adalah saat kita meniti hari di bulan Syawal. Kalau bulan Syawal makin semangat dalam berbuat baik, kalau bulan Syawal makin semangat ngajinya, tidak telat terus, tidak ngobrol terus, maka dia sukses melewati Ramadannya. Tapi kalau di bulan Syawal ngajinya izin terus, ngobrol terus, telat terus, maka banyak istighfar, berarti Ramadannya belum sukses. Makanya kata hadis Rasulullah, orang yang beruntung di hadapan Allah, orang yang hari ini lebih baik ibadahnya dari hari kemarin. Kira-kira kalian kalau ditanya mau milih untung mau milih rugi, bukan Pak Untung, bukan? Kamu ngejek ya? Kamu ngejek ya? Enggak, kamu ketawa ngejek ya? Iya, Me. Gak boleh, ini kan Umi lagi bener, lagi serius. Hey. Kan ini Umi lagi ngaji. Di sana mainnya yang luas. Kenapa ke sini yang sempit? Kolbi bersyukur punya bapak-bapak untung. Berarti Kolbi untung terus. Jangan ngetawain. Itu berarti mengejek, tidak boleh ya. Kalau mau ditanya mau untung mau rugi, mau untung mau rugi. Ini beneran ya kamu Nopal? Kamu sengaja dah, kamu tahu. Aduh. Raihan, kamu ketawa-ketawa terus. Dia keras sekali nih. Iya, memang tahu media sengaja kayak gitu. Dengerin. Orang yang beruntung di hadapan Allah, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Makanya yuk istiqomah ngaji yuk. Jangan kebawa omongan-omongan yang menyesatkan. Kalau kata kawan, gak usah ngaji itu udah gak zaman gengsi dong. Nah itu berarti kawannya syaitonir rajim. Berkawanlah dengan Jeklian, berkawanlah dengan Kolbi, berkawanlah dengan Raihan, berkawanlah dengan Abang Galang, berkawanlah dengan Nopal Ginting. Kok kamu ketawa? Ngejek ya kamu ya? Gak boleh loh. Ini di hadapan Allah mungkin lebih mulia. Hah? Dia gak disebut. Itu Nopalnya Nopal dua Nana, dua-duanya. Kan belum selesai. Berkawanlah dengan Nopal Ginting, dengan Nopal Darmawan, dengan Afgan. Mereka rajin-rajin ngaji. Kalau lagi malas pasti memberi support, kata Jeklian. Ayo kita ngaji. Enggak, malas. Ayolah kita ngaji. Ngaji kan sebentar. Tuh, temenin mah yang kayak gitu. Jangan nemenin yang gini. Alah, ngaji emangnya masih musim. Alah, ngaji nggak zaman lagi lah yau. Atau malah ada yang parah seperti ini. Hari gini masih ngaji. Astagfirullahaladzim. Waktu boleh kayak nggak bakal meninggal aja kan? Tuh Bang Galang temenin Kaila, temenin Alea, temenin Gracia, temenin Pebi, Meli. Tapi jangan sampai telat terus ini. Ini soulmate ini telat terus berdua. Ayo saling menyemangati ya, Meli, Pebi, Lutfia. Alhamdulillah dapat hidayah lagi masih mau ngaji. Gina, tuh Gina temenin. Gina rajin loh, Masya Allah tabarakallah. Temenin Gina, tuh rajin ya, alhamdulillah. Kalau masih diberikan orang tua yang bawel dalam kebaikan, masih diberikan kawan yang suka ngajak dalam kebaikan, bersyukur. Itu adalah rezeki. Karena rezeki bukan hanya hepeng, bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan hanya ketenaran. Rezeki juga punya kawan yang baik, yang ngajak hadroh sholawatan, itu rezeki loh. Jangan yang kalau udah hadroh pegang hadroh gara-gara ada kawan cabut. Nah, itu
Itu bukan rezeki itu bukan rezeki, tapi itu harus astagfirullahaladzim. Rasulullah sudah melihat Raihan, Rasulullah sudah bertersenyum, Raihan mau menyemangati orang yang sholawat malah cabut. Nggak diulang lagi ya Raihan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk sama-sama bil barkah baca lagi. Sebab tayamum ada 3. Segala sebab tayamum ada 3, tidak kurang tidak lebih, itu nyata. Yang pertama karena tidak ada air yang suci dan juga mensucikan. Yang kedua karena ada sakitnya, bila kena air tambah madorotnya. 3 ada yang membutuhkan airnya, karena haus hewan yang dimuliakannya. Sebab tayamum ada berapa? 1. Tidak ada air yang suci dan mensucikan. 2. Karena sakit dan takut tambah madarat bila terkena air. 3. Karena ada hewan yang lebih membutuhkan airnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meli sayang, ini kartu SPP Meli. Punya Pebi masih di rumah ya? Kalau ayahnya Meli Pebi itu meninggal. Ayah Pebi apa ada? Oh, dikira Umi meninggal. Udah masalah enggak? Maaf ya. Kan Umi bertanya.